Headlampnya pakai ini yang rare, punya Kia Sepia One Piece. Ukurannya lebih kecil dari aslinya. Kalau nggak salah aslinya 15 ya? 15 ya. Jadi agak lebar buat perutnya. Iya, jadi betul agak sekali. Familiar. Perut dan paha besar. Agak ramah. Gitu. Masuk keluar kan sat. Kalau istilahnya, kalau bahasa kerennya, you may buy a car, but you cannot buy a stories. Kesel banget sama nih mobil itu, nyiksa banget itu pernah kejadian. Timor itu mobil yang bener-bener underestimate. Oke. Selamat datang lagi teman-teman di How to Treat Your Car, biar dompet sempit yang penting modif kita lancar. Ini kita ketemu sama orang yang kalau nggak ada event kita nggak bakal ketemu. Ini dia Om. Halo, Uzi. Mas Marcel. Kenalan Om. Om Uzi ini hari ini lagi bawa mobil apa? Tahun berapa Om? Hari ini aku lagi bawa Timor tahun 97 DOHC. DOHC. Tuh. Dia ada dua ya kalau nggak salah, Ya. DOHC sama SOHC. SOHC. Ya, jadi kalau yang DOHC itu apa namanya, pakai sistem injection 1500 cc. Kalau ada yang tipe satu lagi itu SOHC pakai karburator konvensional sama-sama 1500 cc. Nah, itu yang bedain teman-teman. Yang Langsung bedain, saja dari masternya. Langsung semuanya dijabarin ya. Om, by the way ini ya Om. Yang paling aku sering, aku kan ngikutin Om banget nih kontennya. Om ini paling suka piknik. Piknik. Iya kan? Main-main ke hutan-hutan. Gitu ya Om ya. Nah, apakah mobil ini dari awal peruntukannya dibeli untuk hal itu atau sebenarnya untuk apa sih awalnya dibeli? Oh enggak. Ini kalau ngomongin itu agak panjang ceritanya sebenarnya. Si mobil ini Timor sebenarnya tak beli pada tahun 2010. Sekarang berarti udah hampir 15 tahun. 2014 tuh 14 tahun, udah menjelang 15 tahun. Awalnya beli itu sebenarnya sih nggak niatan buat itu sih, buat daily driven sih sebenarnya. Tadinya gitu. Untuk daily driven aja, karena sebelumnya aku sebelumnya punya Suzuki S-Team 1,3 yang itu, kemudian saya jual, kemudian nyari waktu itu dengan budget yang sekian, kemudian nyari mobil yang kira-kira ramah di kantong, kemudian yang gampang perawatannya apa. Akhirnya setelah beberapa nominasi, akhirnya ketemulah Timor. Loh, pada saat itu bukannya Timor tuh malah ditakuti namanya? Iya. Iya kan? Iya. Pertama kalau nggak salah itu boros ya. Iya kan? Terus spare partnya susah waktu itu. Sebenarnya sama sih sebenarnya sama yang mobil seumuran. Apalagi ini kan mobil ini sebenarnya sudah nggak punya induk semangnya sebenarnya kan. Si ATPM-nya. ATPM-nya dia kan dari TPN Timor Production Nasional udah nggak ada. Tapi sebenarnya kalau menjawab sih Timor sebenarnya perawatannya spare part-nya masih ada. Berarti ngambil dari merek lain yang sama? Enggak. Spare part-nya yang masih ada, yang spare part-nya Timor sendiri cuma tersedia kok sebenarnya. Tapi kalau beberapa daerah sering banyak tanya segala macam, itu kalau persamaannya ada beberapa persamaan. Karena basicnya mesin Timor ini pakai kode mesin B5. B5 itu sama blueprint-nya sama dengan beberapa varian Mazda, sama Ford Laser. Itu persis tahun yang sama. Tahun yang sama. 323. 323 sama Astina pun sama basicnya. Cuman Astina spek engine-nya lebih di atasnya. Gitu. Karena dulu makanya itu ada beberapa, dulu saya waktu masih di Timorer, masih aktif di Timorer, itu ada beberapa Timor yang mau diturunin ke performanya di spek dinaikkan, itu swap engine ke Astina. Dia kodenya BP. Itu plug-tiplug sama PNP karena engine mountingnya segala macam sama. Loh, berarti saat kita nyari spare part di nama ini nggak ada, di nama 323 atau di Astina bisa kita dapat? Bisa lebih bisa sama. Keren ya? Tinggal dicocokinnya sama. Keren. Iya. Terus kalau dibilang boros segala macam, so-so sih. Ini kan mobil ini sebenarnya mobil perjuangan ya, 14 tahun. Ini tiap tahun setahun sekali, setahun dua kali, minimal setahun sekali itu road trip dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Jauh ke Jawa Timur, ujung tinggal nyebrang Bali doang. Dan itu pernah tak hitung terakhir, yang kemarin road trip itu ini bisa 114 luar kota. Enggak boros dong? Enggak, sebenarnya sih enggak. Berarti sebenarnya isu ya? Isu sih. Atau ini ada permainan di mesinnya? Enggak sih sebenarnya. Ini sama sekali nggak ada. Cuman ini ada sedikit upgrade, dikorek dikit lah. Cuman pernah porting polish sama headernya tak ganti konfigurasinya 41. Businya segala macam mungkin itu bisa ada dikit. Dikit. Sebenarnya kalau menurutku sih kalau mobil seusianya dia, range-nya yang setara dia dari Jepang segala macam, kuncinya sebenarnya kalau dirawat dengan baik sebenarnya performanya juga bagus kok sebenarnya. Itu sih. Apalagi didukung dengan mesin yang udah besar. Iya, gitu. Cuman
tambahan satu lagi, paling Timor yang beberapa jadi isu itu overheat biasanya. Oke. Jadi banyak isu, Timor itu overheat segala macam. Nah, yang Om temuin gimana itu? Ini pernah overheat. Oh iya. Pernah apa ngalamin? Ini pernah. Udah banyak banget ya ngalamin. Pernah power steeringnya jebol, pernah. Waduh. Terus overheat pernah. Intinya sih kalau overheat, memang kalau menyebutnya kode basic engine-nya Timor yang B5 itu memang panas cenderungnya sih. To be honest memang panas. Cuman as long as cooling sistemnya itu normal, itu baik kok, masih radiator, bisa. kipas ya, fan segala macam. si coolant semuanya. Coolant segala macam itu normal kok. Sebenarnya masih normal. Paling yang saya tambahan lagi, paling yang beberapa partnya yang sangat terkenal dari Timor itu adalah dashboardnya. Dashboardnya itu banyak yang mangap. Itu benar. Jadi Timor memang karena... Mangap tuh gimana Om, sorry? Mangap tuh lepas? Lepas, jadi bisa ngelowek gitu. Oh iya? Iya, Timor. Sudah pernah terjadi di sini? Ini kebetulan nggak kalau ini. Syukur ya. Karena waktu beli Timor ini dashboardnya udah di-retrim, udah direpin. Oke. Itu karena memang kalau secara itunya, entah ini si Timor Putra Nasional ini kan basicnya sama mobil Kia. Itu memang secara dibikinnya itu build quality materialnya dari dashboardnya kurang, memang kurang. Seakun memang kurang. Itu sih. Paling itu aja sih yang sangat terkenal, famous, orang wah pasti dashboardnya melinting tuh. Iya emang iya. Gitu. Tapi asal tahu caranya, asal tahunya sih bisa sih. Mendingan kalian teman-teman langsung follow Om Muzi biar kenalan. Setiap masalah langsung tanya. Udah cara paling gampang Om ya. Iya. Keren. Paling Om, itu. kita ngomongin modifannya dikit ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi yang ke lain, apa aja yang udah diubah di mobil ini Om? Oke. Mobil ini udah modif kesekian kalinya selama 14 tahun. Oke. Ini terakhir setup terakhirnya yang tak pikir sudah cukup nyaman ya. Terakhir sebelum ini tak gaya rally look. Kemudian ganti ini. Ini ngikutin sama yang sekarang lagi in. Culture-culturean pakai fitment atap. Ini pakai tule, crossbar segala macem. Ini juga tak pasangnya sunroof, ini bawaan yang lama. Ini pakai sunroofnya aftermarket made in Korea. Ini kalau bisa dibilang sih second grade-nya Webasto lah. Oh, tapi bukan copotan dari mobil lain? Bukan. Ini aftermarket. Ini ukuran size M. Kemudian roof rack itu peleknya saya pakai, ini yang pelek yang entah lupa yang keberapa. Ini settingan yang terakhir ini pakai DTM Automoda ring 14. Ring 15. Oke, speknya? DTM Automoda ring 14, ET-nya itu 43, lebarnya 7. Kalau bannya? Bannya pakai Delium Evo Rise 195-55-15. Wah, Delium. Ban yang jarang banget kita denger Om. Iya. Tadinya mau nyari SX2, cuman SX2-nya kayaknya susah banget jadi mas montednya. Info dari teman-teman yang pakai Delium juga ternyata ini ban enak kan? Emang iya? Enak. Buat ngerem asik banget. Iya. Iya kan? Jadi lebih, nggak tahu kalau tak rasa itu pertama kali nyoba. Pertama kali tertarik sama motif kembangannya. Kembangannya itu agak cakep, terus ketika dicoba lumayan empuk, komponnya itu enak. I see. Itu. Kaki-kaki diapain? Kaki-kaki ini masih pakai shockbreaker-nya, masih pakai shockbreaker-nya Ori Timornya. Cuman pakai spare-nya ini pakai punya Grid Corolla. Grid Corolla, jadi ekspektasinya sih memang ternyata ini agak sedikit trial error sebenarnya. Ganti modif ke Grid Corolla, ternyata memang terbukti lebih enak. Jadi rebound-nya itu lebih khasnya, lebih enak daripada bawaannya per Timor itu sendiri. Tapi untuk fitment yang kayak gini tidak mentok, Om. Kan kita tahu ini mepet banget loh. Iya. Sekalinya kita lewat MBZ, minimal ban sobek dikit. Sobek. Ini alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Iya, ini dipotong sih. Depan-depan aneh dipotong. Agak dipenyesuaikan dengan fitmentnya. Tapi sampai di roll apa enggak? Ini emang kalau ini udah di roll, dua depan belakang udah di roll. Ini zamannya sebelum dulu kan pernah sampai pengkang pakai ring 17 pernah. Oh, udah lewatin kayak gitu lah ya. Udah capek lah ya. Udah capek. Jadi pernah roll-rollan. Itu. Ini terus sama tambahan lagi karena kalau untuk kaki-kakinya ini pakai spacer knock. Karena ngejar biasa anak mobil kan rata fender. Miti ya. Ini pakai spacer knock depan belakang, cukup tebel spacer knock yang belakang. Karena ini offsetnya yang belakang itu 43, itu agak zong banget ke dalam karena harus kena sama batang shocknya. Akhirnya pakaiin spacer knock. Ini yang belakang itu lebarnya spacer knocknya 2,4 cm. Berarti belakangnya lebih masuk daripada depannya. Betul. Oh, PR banget ya? PR banget, iya. PR banget sampai 2,4 cm. Masih megang itu, Om? Masih. Waduh. Masih. Tapi bautnya agak dibuat. Kemarin sempet waktu tak posting di Instagram pribadi itu sempet ada perdebatan tuh dari beberapa soal keamanan. Iya. Dari suhu yang tak expect ternyata komen-komen. Aduh, aku bingung. Tapi so far sih sampai sekarang terakhir tak bawa ini setelah ganti tak bawa ke mudik ke road trip ke Jawa, PP dengan kondisi setup seperti ini.
aman sih, berarti jauh-jauh mainnya Om? Iya, aman gitu. Oke. Itu terus paling ini yang agak ceritan. Pakai dasar apa? Waslam dummy itu sih dummy. Kemudian yang paling mungkin anak timur yang nggak tahu, ini yang paling sorry sedikit agak sombong. Headlampnya pakai ini yang rare, punya Kia Sepia One Piece. Biasanya Timor itu kan two piece terpisah, ini yang one piece, ini agak rare. Ini pakai punya mereknya Samdo. Samdo itu memang subkonnya Timor waktu itu Kia. Jadi Kia kalau punya kayak si Honda kan punya Sunley, si Koito kalau di Toyota, Timor itu Samdo. Nah ini jadi memang bukan aftermarket, memang brand subkonnya punyanya Kia. Wah ini nih detail-detail kecil yang kalau kita lihat sebenarnya kita nggak ngeh, tapi harus dijelasin. Wah barang-barangnya ternyata sungguh goib. Belakangnya pakai stop lamp, tail lamp itu punya Kia Sepia. Kemudian ductile-nya pakai custom, itu bikin sendiri fiber. Kemudian interiornya itu sudah kulitan, ini pakai accent wood panel dalamnya. Ini ntar kita insert ya teman-teman. Iya, terus pakai joknya sudah retrim sih, pakai motifnya kotak-kotak, sama paling setirnya saya pakai itu pakai Momo Wood Auto Olympus 2000. Keren. Ring 13 apa ya kalau nggak salah, 14 untuk yang setirnya. Itu aja sih. Ukurannya lebih kecil dari aslinya ya? Ukurannya lebih kecil dari aslinya. Kalau nggak salah aslinya 15 ya? 15 ya. Jadi agak lebar buat perutnya. Iya betul sekali. Familiar. Perut dan paha besar. Agak ramah. Gitu. Masuk keluar kan set. Enak. Dulu ganjel. Sekarang enak. Begitu. Oh iya sama ini paling. Side marker. Side fender ya. Side fender. Ya. Side fender ini pakai punya Honda Freed. Sebenarnya ini sih lebih mengejar nyontek Kia Sepia versi luar negeri. Aslinya itu punyanya Mazda 23 yang bulat. Kayak di Nissan Mat juga sama deh. Cuman waktu itu random aja dapatnya punyanya side fendernya Honda Freed, ya udah dipasang pakai side fendernya Honda Freed. Dibolongin tau? Bolongin. Nice. Dibolongin. Kayaknya mobil bakal bertahan selamanya nih yang udah main bolong-bolongin ini. Kayaknya sih iya. Soalnya pernah dijual, ya sakit hati. Ya udahlah. Bagian gini, mobil ini sebenarnya sih bukan buat dijual ya, karena kalau istilahnya, kalau bahasa kerennya, you may buy a car, but you cannot buy a stories. Manis. Dalam banget kan? Manis sekali itu. Jadi biasa, ini istilahnya Timornya mobil ini mobil perjalananku banget. Jadi Uzi ya Timor. 16 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Jadi mulai dari menemani suka duka segala macam sampai masuk ke scene-nya anak-anak mobil ya dengan mobil ini. Cruising Passion. Jadi teman-teman ini Om Uzi adalah orang yang dibalik Cruising Passion, keren banget. Dan ada timnya sebenarnya. Oke. Berapa banyak sih Om? Kita ada officialnya ada 4, ada tambahan 1 liga, jadi 4+1. Oke, 5 lah ya. 5. Keren. Om sedikit dong, punya nggak cerita paling nggak bisa dilupain sama mobil ini? Ada sih, ada 2. Yang pertama itu trouble, pernah itu lagi trouble, lagi berangkat kerja, posisi itu power steeringnya pompanya jebol. Ah itu yang tadi ya? Iya, pagi-pagi segala macem. Terus tengah jalan kan, itu benar-benar nggak bisa ditolong, pagi-pagi banget, toko belum buka. Akhirnya waktu itu mampir ke warung segala macem, itu pakai apa namanya, minyak kelapa, minyak goreng. Bisa kah? Bisa. Oil Potion itu sebenarnya bisa pakai minyak goreng sampai ke kantor, sampai juga akhirnya dengan perjuangan berapa kali ngisi minyak goreng, kemudian sampai ke kantor baru di storing sama itu. Itu yang pertama. Sekali jalan buka. Iya, jalan itu nyiksa banget deh. Agak keras nih, bukan? Iya. Lagi. Itu salah satu yang bikin kesel banget sama nih mobil itu, nyiksa banget, itu pernah kejadian. Terus yang kedua sih pengalaman paling itu adalah ini mungkin samain yang punya pengguna Timor lain. Timor itu mobil yang bener-bener underestimate. Itu jadi orang nggak pernah ngelihat segala macam, cuman justru aku mau membalikan mindset orang. Jadi Timor yang mobil notabene sebenarnya kan mobil nasional yang dalam sejarah Indonesia sebenarnya sih harus kita lestarikan. Itu sama mobil ini susah banget nyari kiblat mobilnya mau kemana. Karena dia nggak punya induk semangnya, trendsetternya mau kemana ini. Analoginya sama seperti Starlet, aku kan ada Starlet juga. Starlet paling gampang. Lu nyari JDM versi Starlet, benchmarknya JDM ada. USDM ada. Timor mah nyari kemana? Iya. Jadi bener-bener dipacu kalau kita modif, bener-bener kreativitas kita sendiri untuk mendandanin mobil ini. Gitu. Bener. Panjang banget ya penjelasannya. Keren. Om, 0 sampai 10 kasih nilai buat mobil ini Om. Setelah Om pakai 0 sampai 10. Berapa nilai mobil ini? Waduh,
agak susah nih. Ini nggak subjektif kalau 8 deh. 8 ya. 8 Duanya menurut Om yang masih kurang mobilnya apa sih? Masih kurang mobil ini sih paling kadang-kadang ini sih muatannya kurang banyak ya. Oh, oke. Muatannya kurang banyak sama kalau yang ini paling kadang AC-nya sih kalau menurutku sih kurang dingin sih. Dibandingin si Starlet itu. Sama Starlet iya sih. Iya, karena Starlet kita tahu AC-nya dingin. Khasnya Toyota. Jadi ini dingin. Tapi sih kalau bilang nggak dingin, cuman ngerasa mungkin karena sebagai orang yang perutnya buncit, keluar energinya keringatnya banyak. Jadi kadang-kadang butuh asupan dinginnya yang agak gede gitu. Teman-teman kalau misalnya mau lihat update sama Instagramnya di mana Om? Bisa di Instagram pribadiku, di Instagramnya Uzi_Fauzi. Keren. Atau di mediaku yang seperti tadi Mas Marcel bilang di Kursin Fashion. Itu fotonya keren-keren teman-teman. Ayo kita lihat videonya dan fotonya. Banyak banget ya yang diliputin sama Kursin Fashion ya. Alhamdulillah sih banyak sih ya. Makin keren Om ya. Semoga ntar kedepannya, soalnya saya nontonin terus. Asik nih. Kapan saya diajaknya ya? Biasa sih, kita sama-sama belajar. Oke. Gitu aja ya Om ya. Sip, terima kasih banyak. Mobil Timornya keren banget. Terima kasih buat video hari ini ya Om ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih udah nonton How to Treat Your Car sampai hari ini. Like, comment, subscribe video ini kalau kalian suka. Nggak suka di dislike ya. Sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya dengan mobil-mobil Timor lain. Ini Timor pertama loh Om. Oh iya. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.